سيدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم يا ربي بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عباد الله رجال الله أغثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عشان نزعو بفضل الله يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ويا الناب ويا الناب ويا سداد ويا أمام وأنتم يا أولي الألباب تعالى وانصروا لله يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سألناكم ولدفاع رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا أذنكم لله يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Rabbi islah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati yang dan terhormat Sayyidul Ba'id itu Bapak Mayor Asep Hidayat beserta keluarga besarnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ketua daripada PGR Al-Mahabah Bapak Abdul Hamid, ketua guyup tetangga PGT Bapak Muhtadin beserta pengurus dan jamaah yang terhormat Bapak Haji Wahyu Komarudin selaku DKM Masjid Jami Ar-Rahman dan juga selaku ketua daripada LPM, yang terhormat pada para guru-guru kami yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini, guru kita dari Kuitang itu Bapak Ustadz Abdul Rojak, Dadang Abdul Rojak, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita. Dan yang terhormat guru kami itu Bapak Ustadz Haji Abdul Hakim, dan yang terhormat para ketua lingkungan Bapak RW Agus Satiri beserta jajaran RT-nya, dan yang terhormat RW 05 Bapak Asmat Jumar, dan juga yang terhormat rekan-rekan kita, saudara kita dari 3 huruf, ketua kita itu Bang Olay atau Bang Ismail Marjuki, dan juga yang terhormat alhamdulillah hadir juga Panglima kita Bapak Daeng Peri beserta anggota, dan yang terhormat para ketua lingkungan, para orang-orang tua kami, para asatid dan asatijah, dan juga Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini yang tadi
kita perkirakan cuaca cerah. Namun alhamdulillah di pertengahan kita membaca rawih turun rahmat Allah. Semoga ini akan mendatangkan keberkahan acara yang kita selenggarakan ini. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang pandai atas mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terselawat mahasalam semoga tercurahkan pada junjungan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga nanti kelak yaumil kiamah nanti, pada saat semua orang kebingungan, kita semua dikumpulkan satu tempat yang namanya padang mahsyar, di mana matahari hanya sejengkal di atas kepala kita, di mana orang ada yang kelelep, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, di mana orang semua pada kebingungan. Moga dengan silaturahmi kita pada malam hari ini akan menjadi satu perhatian dari baginda Rasul. Kita akan orang umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya yang pertama. Yang kelak ketika orang kebingungan, kita enggak lagi kebingungan. Ketika orang sedang kepanasan, kita tidak kepanasan. Ketika orang tenggelam dengan keringatnya, kita sedang nyaman-nyaman dan sejuk-sejuk saja. Yang nanti syafaat yang terbesar akan membawa kita, wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalaupun nanti ada di antara kita yang masuk surga duluan, mudah-mudahan kita doakan para guru-guru kita nih, Bapak Ustadz Abdul Rojak dan juga Bapak Ustadz Abdul Hakim, beliau ini biar masuk surga duluan. Nanti kita minta kepada mereka, kalau di antara kita ada yang belum ada dalam surga, kita minta dipanggilin. Kalau Bang Olay belum ada, udah 1000 tahun belum masuk surga, nanti Pak Ustadz dia dipanggilin. Begini dalam-dalam kita mau orang hilang. Moga-moga kumpul kita ini semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Bapak hadirin yang dirahmati Allah, yang mana tadi sama-sama kita dengerin dari Sebul Bait, termasuk juga penasehat di Guyub Tetangga, penasehat di PGR, penasehat di RW juga RW 03, penasehat juga, pembina juga di EPR, pembina ya, dan juga di masyarakat semua. Beliau ini banyak pangkatnya selain pangkat yang ada di pundaknya. Semoga dengan kedudukan dan kepangkatannya yang diberikan oleh masyarakat mendatangkan keberkahan dan amanah. Oleh karena itu tadi sama-sama beliau tasyakwan bin nikmah, yang mana beliau ini pertama tasyakuran atas kenaikan pangkatnya. Yang kedua tasakuran beliau ini pulang dari daerah yang jauh, tugas selama 1,5 tahun. Yang tadinya kita khawatirin beliau ini selama 3 tahun. Tadinya kita khawatir 3 tahun, betah kagak beliau soni. Alhamdulillah dipersingkat waktunya cuma 1,5 tahun. Dan juga pulang dia membawa rezeki, tuh dibikinin rumah bagi yang belum punya rumah, dibikinin tempat. Bang Ami kalau punya tempat ngomong, oh Pak Asep, cuma ingat bulanannya. Kalau yang punya pos 2 silahkan tempatin. Siapa? Ya, cuma ingat bulanannya. Ini adalah sebagai satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau ini karena lingkungannya, keluarganya semua keluarga yang Islami, makanya diadakan tasakuran kayak begini, baca Yasin, baca Rawi, dan doa segala macam kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Tentu kalau mereka tinggalnya, kalau beliau ini ada di keluarga yang bukan lingkungan Islami, kira-kira tasakuran ngapain? Dugem, nanggap dangdut, ya, anggap cokek segala macam gitu ya. Ini ya karena beliau tinggal di keluarga yang Islam. Syukur beliau nih.
ada Pak Haji Bayu yang selalu mengingatkan gitu, ada guru-gurunya yang selalu mengingatkan. Oleh karena itu dalam bentuk namanya tasyakura, tentu kita tidak lepas daripada surat Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah? La in syakartum la azidanakum la in kafartum inna azabi lasyadid. La in kafartum, barang siapa yang mendapatkan rezeki maka dia bersyukur, maka akan kutambah rizkinya. La in syakartum la azidanakum, barang siapa yang bersyukur akan ditambah rezekinya. Kita doakan Pak Asep ini biar rezekinya berlimpah, biar pangkatnya terus derajatnya ditingkatkan oleh Allah, biar beliau ini menjadi orang yang amanah dalam mengemban jabatannya, dan beliau ini mudah-mudahan jadi orang kaya, jadi orang yang punya, yang orang pelit. Bang Ameng, kira-kira senang kagak? Senang mana? Sama pejabat yang pelit sama yang pejabat yang dermawan? Hah? Pejabat yang dermawan. Punya teman yang dermawan apa punya teman yang pelit? Yang dermawan. Punya ketua yang pelit apa punya ketua yang dermawan? Senang mana? Yang dermawan. Alhamdulillah ketua kita dermawan, berarti anggotanya udah tahu semua. Pinjemin Pak Ketua, kalau anggota pinjem duit mah kalau ada, kalau nggak ada nasehatin, ya. Kalau nggak ada duitnya nasehatin, biar sabar, terima takdir Allah. Kan itu yang bisa buat nyenangin anggota, gitu ya. Kita senang semua punya punya pejabat orang yang dermawan, yang nggak pelit, bahkan orang pelit sendiri nggak suka sama orang yang pelit. Mudah-mudahan komandan kita ini selalu dermawan. Dermawannya dalam hal materi, waktunya juga saya kenal betul. Walaupun beliau ini ada jauh gitu ya di daerah, tapi transferan buat sodakoh ngalir terus, datang terus. Beliau Kawasidi terlaporan tuh, tadi udah titipan dari Pak Komandan, alhamdulillah langsung kita kasih tuh. Bahkan beliau pernah cerita di satu waktu tuh dia lagi ngadain acara di pinggir laut katanya, terus anaknya ke bawah ombak, beriak apa dia? Ya ke bawah ombak gitu ya. Menurut akal mah itu jauh daripada selamat gitu. Tapi itulah kekuatan sodako. Beliau istiqomah dengan sodako, alhamdulillah diberkahi dan anaknya selamat bisa kegapai sama anggotanya. Dan juga hati-hati dengan kekayaan. Beliau juga alhamdulillah waktunya, baik hartanya gitu ya. Kalau waktunya tiap kali anggota PGR ada waktu walaupun sampai malam terus nyempati di mana aja adanya, di tempat anggota mana aja mereka, beliau selalu datang menghitung materi juga. Ketika di masjid ada acara, di lingkungan ada acara, selalu membagi, mengeluarkan, enggak pelit orangnya. Itulah keberkahannya ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Asep ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan kekayaan. Bahkan sahabat Rasul ada bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Rasul yang paling kaya. Kata Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu nanti akan masuk surga dalam keadaan merangkang. Sementara sahabat-sahabat yang lain masuk surga itu nanti mereka ada yang berjalan dan berlari. Ya Rasulullah, ngapa saya masuk surga nanti dalam keadaan berangkang? Karena kekayaanmu, karena beban kekayaanmu nanti engkau akan lambat buat masuk surga, karena akan banyak pertanyaannya. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya biar saya masuk surga ini enggak merangkang, biar saya masuk surga terus jalan apa berlari dengan sahabat-sahabat yang lain? Kata Rasulullah, keluarkan dari hartamu sodako, keluarkan sodako. Maka ada perang begitu ya. Setiap kali Rasulullah membutuhkan biaya, Abdurrahman bin Auf siap mengeluarkan hartanya sepenuhnya, dikeluarkan buat jalan Allah, berperjuangan agama Islam. Abdurrahman bin Auf mau keluar dari kekayaan tapi nggak bisa-bisa. Beda sama kita, Bang Amin, kita mau keluar dari
kemiskinan, miskin mulu. Abdurrahman bin Auf mau keluar dari kekayaan, orang bisa-bisa. Karena apa? Karena tadi hartanya terus diberikan buat sodakoh, makin nambah, makin nambah, makin nambah terus. Kalau kita punya harta, kita keluarin sodakoh, nggak akan ngurangin. Bahkan sodakoh itu akan menjadi penolak bala, akan jadi penolak bala. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada pasangan suami istri, itu mereka kehidupannya dalam keadaan miskin. Akhirnya karena udah lama banget miskin, ya, udah kelamaan miskinnya, dia merasa bosan. Bang Aming udah bosan belum miskin? Hah? Bosan? Ya benar, doa sama Allah. Bayar motor mulai ya. Ini pasangan suami ini udah merasa bosan, ama merasa miskin dia, gitu. Menghadaplah dia kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, doakan kami kepada Tuhanmu agar kami menjadi orang kaya. Kata Nabi Musa alaihissalam, nggak bisa. Ya Musa alaihissalam, nggak usah lama-lama dah, setahun aja saja jadi orang kaya, tetap nggak bisa. Ya Nabi Musa, nggak usah pakai setahun dah, saya biar namanya 5 bulan, nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya Nabi Musa sambil ngelas. Biasa kalau orang minta-minta sambil ngelas gitu ya. Makanya kalau ketua minta ketua sambil ngelas-ngelas, suaranya dipelanin, begitu. Jangan minta abang ketua lah galak baik, orang bakalan dikasih. Sambil melas, begitu bahasanya yang enak kalau kita minta begitu. Ya Musa, Nabiullah Musa alaihissalam, sampaikan kepada Tuhanmu, biarin dah saya 2 bulan baik jadi orang kaya. Akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah, disampaikan kepada ini pasangan suami istri, kamu diizinkan jadi orang kaya cuma cukup 2 bulan. Pulang nih pasangan suami istri, dikasih modal sama Nabi Musa. Akhirnya dia dagang sampai dengan 1 bulan apa yang dia pengenin terpenuhin. Dia pengen kulkas 2 pintu terpenuhi. Dia pengen namanya ini punya ini dan itu terpenuhi. Semua kepengenannya, keinginan terpenuhi. Lalu istrinya ingat, wahai suamiku, ini kata Nabi Musa, kita jadi orang kaya cuma 2 bulan. Ini kita cuma baru udah sampai sebulan, tinggal sebulan lagi kita jadi orang kaya. Bagaimana kira-kira ini? Begitu. Kata suaminya, bagaimana wahai istriku? Di persimpangan jalan sono, ini banyak para musafir lagi pada lewat. Kita bikin warung. Kalau hari Jumat kita gratisin mereka makan. Kalau buat anak yatim kita gratisin semuanya. Kalau buat orang yang lagi hamil, hari Jumat kita gratisin. Buat janda kita gratisin. Janda mah gratisin tuh, baru Ica kemilik juga. Buat janda kita gratisin semua. Baik kalau begitu, dia bikin warung. Semua para musafir yang pada lewat digratisin makan. Lewat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai ini berita sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa protes kepada malaikat, wahai malaikat, bukankah engkau bilang waktu itu mereka kekayaannya cuma sampai 2 bulan? Kenapa ini sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan masih tetap jadi orang kaya mereka? Lalu kata malaikat atas perintah dari Allah, wahai Musa alaihissalam, yang memperpanjang kekayaan mereka karena sodakoh mereka. Mereka bikin warung gratis, semua para musafir yang pada lewat dikasih makan. Itulah yang membuat kekayaan mereka menjadi tetap panjang terus. Bukan kami berkhianat. Itulah akhirnya. Jadi sodakoh bukan malah ngurangin, tapi akan menambah terus kekayaan. Dan kalau kita sodakoh, jangan lagi nunggu banyak terus Bang Aming. Ya, orang kaya mah wajar kita melakukan sodakoh. Selamat datang Pak Camat Pemulang, Pak Haji Mengulani. Ya, Mas, Pak. Kita kan bayar, Pak. Ya Pak, dari kekayaan itu menghitung